Nah, sekarang tumit antum buka. Bukan itunya dirapatkan, tumitnya dibuka. Bukan, dibuka. Afwan. Ya ini dibuka. Nah, seperti itu. Jadi kalau lagi ngatur shaf, kakinya jangan seperti kipas begini ya. Tetapi ini tumitnya dibuka dan ukurannya ukuran standar pundak ini ukuran standar ya. Maka telapak kaki antum buka seukuran itu saja. Tidak usah masuk ke shaf orang di sebelah. Ya, ini serius memang karena kadang-kadang ada orang badannya kecil kakinya besar gitu kan, atau dia ikuti sejadahnya. Nah ini manfaatnya kalau kaki rapat begini, otomatis betis juga ketemu, pundak pun ketemu. Ini yang masuk dalam hadis Nabi SAW. Siapa yang sholat seperti ini tidak akan dimasuki oleh syaitan di antara safnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, rapatkan dan luruskan saf kalian, jangan buat ada celah buat syaitan. Karena kalau dia ada, dia akan mengganggu sholat. Oke? Sekarang antum balik ke sana, balik ke teman-teman supaya dilihat tata cara sholatnya. Coba takbir Allahu Akbar seperti tadi yang kita sudah pelajari. Ya, ininya dihadapkan ke depan, ini rapat ya. Ini jarak kurang lebih 1 jengkal dari sini. Tidak usah dikakukan tangannya. Coba, ya, ininya juga sejajar sama ini atau sejajar sama kuping. Ini nggak usah ikut pundaknya, tangannya aja. Ya. Antum nggak usah takut, saya tidak hukum. Coba dilenturkan saja, lihat saya, dilenturkan saja tangannya. Nggak usah kaku, ini semuanya ke depan dan rapat. Sejajar dengan pundak atau sejajar sama kuping, ya. Ya, ini ujung kuping. Dan ini standar tadi saya bilang. Ini standarnya. Takbir, kalau mau ruku juga Allahu Akbar, ya. Kalau mau sujud juga sama nanti. Sudah? Sekarang letakkan di dada saat takbir, ya, di ulu hati saja. Ya. Ini cara yang pertama adalah punggung kanan ketemu sama punggung kiri. Kemudian cara yang kedua, pergelangan kanan memegang pergelangan kiri, digenggam. Genggam begini. Ya, seperti ini betul. Ini digenggam. Ini cara yang kedua. Ini biasa saja, antum biasa saja. Ini pundak jangan ikut ya. Jadi tangan kita saja. Pundak tetap biasa, Allahu Akbar seperti ini, atau Allahu Akbar ini lebih jauh sedikit. Ya, ya, pundak tidak usah ikut, ini saja. Baik, sekarang ruku coba. Afwan, tinggal butuh 1 orang. Jazakumullah khair. Yang duanya sudah, supaya agak lenggang. Antum balik ke sebelah sana sekarang. Coba ruku. Sekarang ruku, Allahu Akbar, dari awal, dari antum seperti normal lagi sholat, tangannya di sana, antum takbir, Allahu Akbar, mata ke tempat sujud. Ya, ini digenggam lututnya. Ini masih melengkung, ya. Baik, ini caranya, antum turun, dadanya dinaikin, kepalanya lurus ke depan, kepala lurus lagi, ya. Ya, seperti ini. Sekarang ini dipertahankan ya. Coba lihat saya. Kalau saya sebentar Afwan, kalau miring dibilangin ya. Kalau saya di rumah saya praktikin pakai cermin, lalu saya praktikin ruku itu. Allahu Akbar, ini saya genggam, kemudian ini saya tahan begini. Rata enggak? Ya, seperti ini. Ini terasa paha di belakang ketarik, ya. Kepala juga ke depan. Ini disunnahkan Nabi SAW. Kalau antum pakai cara seperti ini, mau sejam pun rukuknya nggak masalah. Jangan turun, jangan juga naik begini, ya. Seperti ini, dan perhatikan siku ini jauh dari tulang rusuk ya. Dan ini ditekan, ini kita tekan ke dalam. Saya sekarang tekan ke dalam dan paha saya ketarik. Coba fadhal. Ya, ruku Allahu Akbar. Ya, ini sudah mulai. Tinggal kepala antum, enggak usah lihat ke beliau. Dagunya turun lagi, ya, gitu. Oke, ini masih naik lagi, jangan naik. Nah, gitu. Nggak usah lihat orang, lihat tempat sujud. Oke, baik. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, cara praktik ini penting karena Nabi SAW ruku seperti ini. Dan beliau dikatakan kalau taruh bejana tidak tumpah ya. Sama dengan kalau bangun juga begitu dari ruku. Kembali ke awal. Begitu bangun dari ruku, Allahu Akbar, kita bangun, Sami Allahu liman hamidah. Mata jangan kemana-mana, tetap bersujud. Ini tadi bisa 2 cara, bisa seperti ini atau diletakkan di sini ya. Ada yang belum kita pelajari tentang masalah sujud, tapi saya akan praktekin sekarang. Sudah, jazakallah khair. Kalau mau ikut sama anak sebentar bisa.
Sujud ini ada dua cara. Bisa turun lutut dulu, baru telapak tangan, atau telapak tangan dulu baru lutut. Dua-duanya bisa. Karena itu khilaf di antara ulama. Ibnu Qayyim rahimahullah memasukkan antara salah satunya boleh. Tergantung keadaan ya. Cuma yang perlu diperhatikan, kata Nabi SAW, aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota tubuh. 7 anggota tubuh. Satu itu dahi sama hidung. Maaf, biar hidung antum rasa pesek, tetap harus kena tempat sujud. Tidak boleh kepalanya begitu, ya, sehingga hidungnya nggak kena. Ini satu paket. Kalau nggak sah ini. Ini satu paket. 1, kemudian 2, 3. Jadi ini sudah 2 telapak tangan sama dahi ini, berarti 3. Lutut 2, berarti 5. 2 telapak kaki, 7. 7 anggota tubuh ini. Nah, caranya adalah Nabi SAW, kata Ibnu Mas'ud, kami dilarang oleh Nabi SAW untuk sujud seperti anjing sedang duduk. Perhatikan kalau anjing duduk, sikunya kesentuh tanah kan? Antum tidak boleh sentuh tanah. Tulang ini, siku nggak boleh kena ke tulang rusuk, ya. Dan usahakan ada jarak antara perut kita, paha sama siku ini. Kira-kira jarak di mana antum bisa merasa nyaman bernafas. Karena pada saat sujud kita butuh sirkulasi udara supaya bisa lama. Saya coba praktikin, anggap saja ini cuma contoh kalau kiblat ke sana. Sami Allahu liman hamidah, maka pada saat turun bisa 2 cara. Cara yang pertama adalah kita turun biasa saja, meletakkan lutut di sini, kemudian mengambil jarak kurang lebih 1 siku ini ya. Di sini 1 siku ini jaraknya, baru meletakkan tangan di sini. Tangan itu seperti ini ya kondisinya, seperti tadi orang takbir, Allahu Akbar, lalu letakkan kepala. Yang perlu diperhatikan adalah telapak kaki juga harus rapat. Saya menghadap kiblat sekarang. Afwan. Pada saat turun ini, kemudian letakkan jarak seperti ini, baru Allahu Akbar. Jangan begini ya, terlalu dekat sehingga tidak bisa bernafas, atau ada juga orang terlalu jauh. Tapi anjuran ulama adalah 1 siku dari lutut kita, kurang lebih jaraknya begini, ini kita letakkan telapak tangan di sini dan rapat semuanya seperti ini. Ya. Atau cara yang kedua itu adalah telapak tangan dulu yang turun. Telapak tangan dulu yang turun, maka tata caranya tidak boleh seperti unta duduk. Tidak boleh seperti unta duduk. Saya akan kasih contoh, walaupun saya bukan unta. Maka cara untuk, kalau tadi kan lutut dulu sederhana cuma turun begini ya. Sekarang kalau mau telapak tangan dulu, maka caranya adalah turunkan badan dulu seperti mau turun lutut tadi. Misalnya sudah dekat, baru kemudian letakkan telapak tangan ke depan. Seperti ini. Ya. Yang dilarang itu seperti unta itu kalau orang turun begini. Nah, begitu juga nih pada saat berdiri. Orang berdiri dari sujud nggak boleh begini, ya. Tetapi dia duduk dulu, ya. Saya ulangi. Jadi kalau orang turun sujud yang kedua, kita turun seperti agak mendekati tempat sujud, kemudian baru letakkan telapak tangan ke depan, barulah kita sujud, ya. Duduk di antara 2 sujud, menegakkan seluruh ruas tulang belakang sampai terasa dada terbusung ke depan. Jari-jari tetap rapat, ujung jari-jari berada di ujung paha. Kemudian kita sujud lagi, Allahu Akbar. Setelah itu pada saat mau berdiri, duduk dulu. Sunnah Nabi SAW duduk dulu, duduk seperti ini. Dan ada 2 cara. Cara yang pertama, menekan paha untuk berdiri ke atas, atau menggenggam telapak tangan, ditekan lantai untuk menopang tubuh ke atas. Jadi topang ini saja ke atas, ya, seperti ini. Dan kita tidak boleh sebagaimana tadi saya bilang berdirinya seperti unta itu, ya. Terakhir tinggal masalah tahiyatnya saja. Tahiyat ini khilaf di antara ulama tentang 2 jenis duduk. Namanya iftirash atau tawarruk. 2 ya. Iftirash atau tawarruk. Apa itu iftirash? Iftirash itu duduk seperti di antara 2 sujud. Itu namanya iftirash, ya. Kalau tawarruk, warak itu artinya bokong. Kita meletakkan bokong kita di tanah. Nah, ini khilaf ulama. Kapan dikerjakan iftirash, kapan dikerjakan tawarruk? Imam Syafi'i rahimahullah berkata, duduk tawarruk
tahiyat seperti ini, yang kita duduk, ya, seperti ini namanya tawarruk karena bokong kita duduk di tanah. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah dikerjakan setiap kali mau salam, mau sholatnya 1 rakaat saja, mau 2 rakaat, seperti misalnya witir 1 rakaat, ya tetap aja antum duduknya pada saat tahiyat, karena mau salam tawarruk, ya. 2 rakaat juga seperti sholat sunnatul fajr atau sholat subuh, sama tawarruk. Nanti lebih dari itu pun, misalnya rakaat maghrib 3 rakaat atau isya 4 rakaat, semuanya kalau mau salam tawarruk. Kalau jumhur ulama Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan tidak. Kalau sholat di bawah 3 rakaat, seperti witir 1 rakaat atau sholat sunnatul fajr 2 rakaat, walaupun mau salam duduknya iftirash, duduknya seperti ini. Tawarruk itu hanya dikerjakan duduk yang seperti ini, itu dalam pendapat jumhur ulama. Nanti kalau sudah lebih dari 2 rakaat, seperti rakaat ketiga maghrib, rakaat keempat isya, baru duduknya tawarruk. Dua-duanya ini boleh ya, karena ini khilaf diantara ulama. Kita nggak boleh nyalain orang. Jadi kalau antum lihat ada orang tahiyat kedua, ya tahiyat akhir misalnya, sholat subuh duduknya begini, jangan disalahkan. Karena itu pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad, dan itu jumhur ulama. Mereka mengatakan justru kalau lebih dari 2 rakaat, rakaat ketiga baru kemudian duduknya tawarruk, ya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak. Jadi kalau ada yang sholat witir pun 1 rakaat sudah iftirash tawarruk, maka itu berarti mengikuti mazhab Syafi'iyah. Tinggal yang saya mau titik beratkan teman-teman, masalah salam dan tata cara mengubah dari iftirash ke tawarruk. Sekarang kan kalau iftirash itu seperti ini, telapak kaki kiri kita dipakai duduk, ya. Bagaimana caranya mengubah ini dari ini ke tawarruk? Perhatikan ya. Caranya adalah cuma memasukkan telapak kaki kiri ke bawah tulang kering kanan. Contoh, cuma begini saja. Ini dimasukkan, lalu kita duduk di tempat yang sama. Jangan begini, karena banyak orang kita begitu. Dia duduk begini langsung dia dorong orang ke sana semua. Jadi ini kena, semua kena. Dia nggak bisa duduk. Jadi cara yang benar adalah hanya memasukkan ini ke bawah sini saja dan duduk di tempat yang sama. Tidak berubah apa-apa. Saya tidak mengubah apa-apa di sini. Maka ini posisi yang harus diperhatikan. Begitu juga dengan masalah salam. Pada saat kita sudah selesai membaca tahiyat, tentu tahiyat sunnahnya ada yang mengatakan pada saat syahadat mengangkat jari, ada yang mengatakan juga nanti dari awal sudah at-tahiyat itu sudah mengangkat, ya. Dan hadis riwayat Tirmidzi, khilaf di antara ulama tentang masalah itu, tentang hadis Nabi SAW bahwasanya gerakan jari di tasyahud lebih keras bagi iblis daripada cambukan besi. Ada yang menghasankan, ada yang melemahkan. Kalau saya termasuk yang berpegang pada menghasankan hadisnya, sehingga menggerakkan jari itu, menggetarkannya bagian daripada sunnah Nabi SAW. Intinya antum setelah baca tahiyat tinggal salam. Dikatakan Nabi SAW kalau salam terlihat pipi putih atau putih pipi beliau oleh makmum di belakang. Jadi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullah. Terasa ini tertarik. Tahan sebentar, baru Assalamualaikum warahmatullah. Badannya nggak usah ikut salam, ya. Cuma leher saja. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sampai situ. Mengusap wajah nggak ada dalam syariat. Jadi cukup situ berarti sudah selesai sholatnya. Allahu a'lam. Ini tata cara.